Halo teman-teman, aku Erina bersama Vera, Jos, dan Aldo. Hai. Dan selamat datang di Pahlawan Muda. Teman-teman masih ingat nggak siapa nama Ibu Yesus? Maria. Iya, ketika Yesus lahir, ada 3 orang yang bijak memberikan hadiah kepada Yesus, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Tetapi jika itu ketiga wanita, apa yang mereka berikan? Ada yang tahu nggak? Tahu. Apa? Yang diberikan adalah popok. Popok. Mari kita dengarkan kisah Maria lebih lanjut. Halo semua pahlawan muda di seluruh Indonesia, apa kabar hari ini? Senang sekali bisa bertemu dengan kalian melalui tayangan yang sangat spesial ini. Doa kami, harapan kami, kalian semua menikmati hari yang luar biasa bersama dengan Tuhan hari ini. Apapun boleh terjadi, segala sesuatu boleh mungkin terjadi dalam kehidupan kita, tapi percayalah bersama dengan Tuhan kita bisa melewati semuanya. Apalagi kita yang masih muda, banyak potensi, banyak kemampuan yang Tuhan taruh dalam diri kalian semua, yang kita berdoa supaya Tuhan akan terus memakai itu menjadi hal yang luar biasa, menjadi sesuatu yang indah di tangan Tuhan, sehingga masa muda kita bisa menjadi cemerlang seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Hari ini senang sekali kita akan sharing satu bagian firman Tuhan buat kalian semua. Kita akan belajar dari seorang wanita cantik di dalam Alkitab. Tokoh perempuan ini biasanya diceritakan di momen Natal. Tapi hari ini saya mau berbagi dengan kalian semua tentang tokoh wanita ini. Sebelumnya saya Gustaf Hendrik, saya seorang worshiper dari FGF Tondano. Cerita ini menjadi inspirasi buat saya ketika Tuhan memanggil saya untuk berada di dalam sebuah panggilan yang Tuhan berikan dalam hidup saya. So, hari ini saya ingin berbagi cerita tentang Maria, seorang perempuan cantik di dalam Alkitab yang dipilih Tuhan menjadi ibu dari Tuhan Yesus. Maria adalah seorang gadis desa di Nazaret di sebuah daerah di Galilea. Dan Maria ini sudah bertunangan dengan Yusuf yang merupakan keturunan dari Daud. Mereka sudah membina hubungan mereka cukup lama dan akhirnya mereka memutuskan untuk bertunangan untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Maria pasti sudah memiliki banyak impian. Wedding dream Maria seperti apa, bagaimana dia akan membangun hubungan dengan Yusuf, seperti apa, itu pasti sudah ada di dalam pikiran Maria. Tapi tiba-tiba satu saat di dalam Alkitab, di dalam Lukas yang pertama ayat yang ke 26 sampai 38, nanti teman-teman bisa baca di situ. Lukas pertama ayat 26 sampai 38 bercerita tentang malaikat Gabriel datang kepada Maria yang sedang duduk bersantai di rumahnya. Kemudian Maria mendapatkan kabar dari malaikat Gabriel bahwa dia akan dipilih Tuhan untuk menjadi ibu dari juru selamat. Dan di akhir cerita Maria bisa berkata bahwa aku ini hamba Tuhan, biarlah itu terjadi seperti apa yang Tuhan mau dalam hidupku. Tapi hari ini saya ingin kita belajar tentang Allah memilih Maria sebagai seorang yang menjadi ibu dari Tuhan Yesus. Allah memilih kita semua untuk bergabung di dalam satu panggilan, di dalam hal yang besar yang Tuhan mau. So, hari ini saya mau kita belajar bersama-sama bagaimana Allah memanggil Maria, demikian juga bagaimana Allah memanggil saya, bagaimana Allah memanggil Anda semua untuk masuk di dalam satu panggilan yang besar yang Allah mau kerjakan dalam hidup kita. Yang pertama, mari kita lihat sama-sama. Poinnya adalah panggilan adalah hak Tuhan berdasarkan kasih karunia-Nya. Jadi teman-teman ingat ya, pahlawan muda yang ada di seluruh Indonesia ingat bahwa panggilan itu, pilihan Tuhan itu adalah hak Tuhan berdasarkan kasih karunia-Nya. Di dalam Lukas 1 ayat yang ke-28 sampai 30 berkata seperti ini. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Bagian yang pertama yang ingin saya sharing buat teman-teman semua, bagaimana panggilan itu? Panggilan adalah hak Tuhan berdasarkan kasih karunia-Nya. Kata kuncinya adalah beroleh kasih karunia di hadapan Allah.
Yeremia 1 ayat 5 berkata seperti ini. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Artinya apa, teman-teman? Allah memilih saya, memilih saudara semua ketika kita masih dalam kandungan. Allah melihat semua potensi itu dalam diri kita. Kalau kita kembali ke cerita tentang Adam dan Hawa, kita kembali ke cerita tentang bagaimana Allah menciptakan manusia, Dia berkata bahwa marilah kita menciptakan seturut dan segambar serupa dengan kita. Artinya apa? Di dalam diri Anda semua punya potensi Allah yang besar. Ada potensi pemimpin yang luar biasa di dalam diri kita. Ada potensi pemikiran-pemikiran cemerlang di dalam diri kita. Ada potensi kekuatan yang luar biasa di dalam diri kita. Allah memanggil saya dan saudara berdasarkan kasih karunia-Nya. Karena apa? Karena Dia tahu ada banyak hal yang besar di dalam diri kita. Karena itu hari ini saya mau mengajak setiap pahlawan muda di luar sana. Ingatlah bahwa ketika kita lahir di dunia, masa muda kita, apapun background kita, apapun mungkin pengalaman-pengalaman buruk dalam hidup kita, percayalah tidak pernah akan merusak kasih karunia Tuhan yang akan memanggil kalian di dalam hidup kalian di masa muda kalian. Maria menerima panggilan itu. Maria mendapatkan panggilan itu. Malaikat berkata, "Hai engkau yang diberkati Tuhan, engkau mendapatkan kasih karunia Tuhan." Hari ini saya mau kita semua mendengarkan hal yang sama. Siapapun Anda di luar sana. Hai engkau mendapatkan kasih karunia Tuhan. Allah memanggil Anda untuk masuk di dalam sebuah panggilan yang sedang Tuhan persiapkan untuk Anda. Apapun itu, apapun panggilan itu. Yang paling penting adalah panggilan itu punya tujuan supaya Kristus dimuliakan. Rencana Tuhan bagi hidupmu, keluargamu itu menjadi indah. Yang kedua, mari kita lihat bersama. Panggilan memiliki proses dan tantangan yang akan dihadapi. Lukas 1 ayat yang ke-34 sampai 35 berkata seperti ini. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Kata kunci di bagian ini adalah di dalam ayat yang ke-27 berkata seperti ini. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Waktu Tuhan memanggil saya dan saudara, waktu Tuhan memanggil dalam konteks ini, waktu Tuhan memanggil Maria, Maria berkata, bagaimana mungkin aku menjadi seorang ibu karena aku belum menikah. Itu yang menjadi pertanyaan dari Maria. Dan malaikat berkata, Roh Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Dan akhirnya Maria berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya apa teman-teman? Ketika Allah memanggil kita, mungkin ada banyak pertanyaan dalam diri kita. Bagaimana mungkin saya bisa melayani Tuhan? Bagaimana mungkin saya bisa melakukan hal ini untuk Tuhan? Bagaimana mungkin saya bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan? Saudara tahu, saya memulai pelayanan saya sebagai seorang worshiper di tahun 96. Waktu itu saya benar-benar gak bisa, saya dilahirkan dari keluarga yang bisa nyanyi, bisa main musik. Tapi saya adalah satu dari mereka yang gak bisa main musik dan gak bisa nyanyi. Tapi dalam hati saya punya kerinduan Tuhan, saya pengen melayani Tuhan sebagai seorang worship leader. Walaupun mungkin itu sesuatu yang mustahil pada masa itu. Dan satu momen saya mengikuti KKR waktu itu tahun 96. Di pagi hari itu pendeta khotbah tentang panggilan, tentang kasih karunia. Dan saya berdoa, Tuhan saya mau melayani Tuhan di dalam bagian ini. Dan saudara tahu, malamnya saya mengambil keputusan untuk bernyanyi dengan band. Dan itu hari pertama saya ada di atas panggung dan bernyanyi untuk Tuhan. Sampai hari ini melewati waktu yang cukup panjang. Artinya apa? Ketika Allah menaruh satu panggilan di dalam hati kalian,
panggilan itu akan melampaui segala batas kemustahilan. Karena Allah bekerja menembus batas-batas itu. Apa yang menjadi kekhawatiranmu ketika engkau dipanggil Tuhan? Apakah karena engkau merasa tidak mampu? Apakah engkau merasa bahwa engkau bukan dari kalangan keluarga yang, keluarga saya bukan keluarga hamba Tuhan kah? No. Allah memanggil kita, ingat yang pertama, berdasarkan kasih karunia-Nya. Yang kedua, Allah memperlengkapi kita di dalam panggilan. Maria tahu bahwa itu mustahil untuk ada di dalam panggilan ini. Tapi dia tahu Allah mampu melampaui batas kemustahilan ini. Tapi ada satu hal pun yang mungkin ini akan jadi cerita yang seru buat kita semua. Ketika Maria tahu kalau dia mengiyakan panggilan Tuhan ini, mengandung dan melahirkan anak, dia belum menikah. Dia punya konsekuensi ditinggalkan oleh pasangannya. Yusuf mungkin akan meninggalkan dia. Keluarganya akan mengucilkan dia. Tapi saudara tahu, di satu bagian di dalam firman Tuhan, ketika Yusuf punya keinginan untuk meninggalkan Maria, karena Yusuf tahu dia telah hamil, malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dan berkata, jangan engkau tinggalkan dia. Karena anak yang ada di dalam kandungannya adalah anak yang dari Roh Kudus. Artinya apa? Allah akan bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan, sampai panggilan Allah dalam hidup Anda digenapi dan engkau akan maksimal di dalam panggilan itu. Pahlawan muda, ingatlah, Allah memilih kita berdasarkan kasih karunia. Yang kedua, panggilan Allah mungkin ada tantangan, tapi melebihi batas-batasan yang kita buat. Allah mampu memanggil kita berjalan di dalam panggilan itu. Dan yang terakhir, yang harus kita belajar dari Maria, panggilan harus direspon dengan sikap hati yang benar. Ingat, apapun panggilan Tuhan, responi itu dengan sikap hati yang benar. Lukas 1 ayat yang ke-38 berkata seperti ini. Ini hal yang paling indah statement dari seorang Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Maria menyadari bahwa dia seorang hamba Tuhan dan kedaulatan sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Teman-teman, apa yang menjadi pertanyaanmu hari-hari ini? Di masa muda kita, Allah punya banyak hal yang indah bagi setiap kita. Dia memanggil Anda dari hari ini. Kalau engkau mendengarkan firman Tuhan hari ini, ingatlah bahwa Dia memanggil Anda hari ini. Mungkin ada banyak hal di dalam pikiranmu. Bagaimana saya akan berjalan dalam panggilan ini? Bagaimana saya bisa mengiyakan panggilan ini? Tapi apapun itu, mari kita meresponi panggilan Allah dengan hati yang benar. Penyerahan total kepada kehendak dan panggilan Allah akan membuat kita semakin kuat dan maksimal dalam menjalani panggilan itu. Percayalah bahwa seperti Maria, seorang gadis desa yang punya impian besar mungkin. Dia punya impian bagaimana membangun keluarga yang baik dengan Yusuf. Bagaimana dia mengadakan acara pernikahan yang sangat spesial. Tapi ketika Allah memanggil dia hanya mampu berkata, karena aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti yang Tuhan mau. Pahlawan muda, Allah sedang memanggil kita. Masuk ke dalam satu kegerakan. Ingatlah bahwa this is our time. Ini waktu kita untuk bergerak bersama dengan Tuhan. Dimanapun Anda berada, Tuhan sedang memanggil Anda. Panggilan itu berdasarkan kasih karunia, karena Dia tahu Dia telah meletakkan kemampuan yang besar dalam diri. Yang kedua, ketika ada tantangan di dalam menjalani panggilan ini, Dia Allah yang menembus batas-batas dengan segala hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dan yang terakhir, responi panggilan Allah dengan sikap hati yang benar. Karena Dia yang memanggil kita adalah Allah yang setia. Pahlawan muda, tidak hanya Maria yang akan mengalami itu, tapi Anda semua akan menjadi orang-orang yang luar biasa ketika kita menjalani panggilan kita dan meresponi panggilan kita dengan benar. Tuhan memberkati Anda semua, tetap semangat menjalani
masa muda kita, karena masa muda adalah masa yang paling indah, kata dunia. Tapi masa muda adalah masa yang paling indah bersama dengan Tuhan. Karena kita akan melakukan hal-hal yang lebih besar. Tuhan Yesus memberkati kita semua pahlawan muda di seluruh Indonesia. Bergeraklah di dalam panggilan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami percaya semua yang menyaksikan tayangan ini boleh mengerti bahwa Tuhan telah memanggil kami dengan semua hal yang ada di dalam diri kami. Allah Roh Kudus menolong supaya kami boleh terus bergerak, berjalan bersama dengan Tuhan. Menyerahkan masa muda kami di tangan Tuhan yang kuat, supaya Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. God bless you. Oke teman-teman, hari ini kita mau bermain serit, yaitu teman-teman akan memiliki kertas yang dengan isi karakter tokoh Alkitab. Dan teman-teman akan memerankan karakter tanpa berbicara. Dan kami akan menebak siapa orangnya. Oh apa? Tempat apa yang baik itu? Bahtranu. Batranu. Tebaklah. Kalau masih pakai suara masih lebih enak. Air, tolong. Tongkat Musa. Betul? Goliat. Lihat. Musa memukul batu. Bukan cerita. Musa. Berarti sebutin baru kita Musa pertama. Musa. Dan tongkat Musa. Musa. Ya, maju. Dijawab Goliat. Tembok jatuh. Tembok Jericho. Jericho. Betul? Kita yang jawab itu nah. Ih, kita duluan. Betul, tembok. Tembok Oke. Batu. Belum. Sabar. Belum. Daud mengalahkan Goliat. Oke, benar. Daud kan Goliat harusnya. Yunus telan ikan. Sampai cepat. Nah, aduh, ini cepat ya. Gampang sekali. Aduh. Simpson dengan Delila.
kan? Aduh, apa gitu? Mulai dari mana? Oke, benar. Itu aja untuk hari ini. Kami senang kamu mau bergabung bersama kami hari ini. Ya, ingatlah keputusan sesulit apapun yang kamu buat, Tuhan ada bersama-sama dengan kamu. Bersama Tuhan, kamu juga pahlawan muda. Bye.